Akses jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di jalur eksit tol Damasraya, Sumatera Barat menuju Rengat, Provinsi Riau, diyakini akan memicu meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi baru. Ya, banyak pihak meyakini bahwasanya nantinya akan banyak sektor yang akan bertumbuh jika akses ini sudah terkoneksi, baik antar kabupaten yang berada di Sumatera Barat, dan tentunya juga akan mempersingkat waktu tempuh yang menghubungkan kedua provinsi, yakni Sumatera dan Provinsi Riau. Sebut saja sektor pariwisata yang menjadi andalan Provinsi Sumatera Barat, kemudian sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lalu kemudian juga potensi sektor usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Dengan dibangunnya ruas eksit tol Damasraya Rengat, tentunya ruas koneksi antar provinsi akan saling terhubung. Bukan hanya Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, akan tetapi juga akan lebih dekat ke Provinsi Jambi. Selain itu, dampak pembangunan feeder tol Damasraya Rengat juga nantinya akan dirasakan oleh beberapa kota kabupaten yang berada di sekitarnya. Sebut saja Solok Selatan. Ya, Ketua DPRD Solok Selatan mengatakan keberadaan eksit tol Damasraya Rengat nantinya akan menjadikan Solok Selatan sebagai salah satu pintu masuk tol dan daerah transit dari berbagai daerah. Pihaknya sangat mengapresiasi pihak terkait melalui Kementerian PUPR yang menjadikan Damasraya sebagai jalur eksit tol lintas tengah Sumatera. Apalagi Solok Selatan sekarang sangat fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian serta perkebunan. Jika akses jalan lancar, maka ekonomi akan menggeliat. Pembangunan ruas jalan tol Damasraya Rengat diperkirakan juga akan turut memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sejunjung. Ya, sejumlah potensi tersebut telah diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat. Menurutnya, dengan bersebelahnya daerah Kabupaten Damasraya dengan Sejunjung, maka secara tidak langsung telah turut berdampak hingga ke Kabupaten Sejunjung. Apabila arus lalu lintas kendaraan lancar di daerah Damasraya, maka tentunya dapat dipastikan Kabupaten Sejunjung akan terkena imbasnya. Pemerintah Kabupaten Sejunjung harus jeli melihat peluang tersebut. Audi menyebutkan keberadaan jalan tol di satu sisi dapat mempermudah akses, terutama perjalanan kendaraan angkutan barang, karena di Damasraya merupakan salah satu daerah penghasil komoditas kelapa sawit yang cukup besar. Begitu juga daerah Sejunjung yang juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang bagus. Tidak hanya itu, juga terdapat sejumlah komoditas pertanian lainnya yang nantinya akan dapat merasakan keberadaan jalan tol Damasraya Rengat tersebut. Bupati Sejunjung mengatakan, apabila nanti ruas jalan tol Damasraya Rengat selesai dan beroperasi, maka hasil bumi dari Sejunjung bisa diperdagangkan ke provinsi tetangga melalui jalan tol tersebut. Artinya akan terjadi kemudahan dalam angkutan barang untuk dipasarkan ke berbagai daerah. Sebagai informasi, bahwasanya feeder jalan tol Damasraya Rengat nantinya akan menjadi lebih pendek jaraknya dibandingkan dengan rencana tol Padang Pekanbaru untuk mencapai backbone jalur tol Trans Sumatera. Apabila total panjang tol Padang Pekanbaru 254,8 km yang terdiri dari 6 sesi, maka panjang jalan tol Damasraya Rengat hanya setengahnya, bahkan kurang. Dua alternatif trase yang ditawarkan 3 kabupaten setelah menggelar pra-studi kelayakan adalah sepanjang 108 km dan 134 km. Dari dua alternatif tersebut, panjang jalur tol yang masuk wilayah Kabupaten Damasraya paling panjang hanya sekitar 20% dari seluruh trase. Dari dua trase yang diusulkan, trase yang lebih pendek diusulkan Damasraya dan Indragiri Hulu akan tersambung dengan jalan tol Trans Sumatera di daerah Belilas, Indragiri Hulu. Sedangkan untuk trase yang lebih panjang
diusulkan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi akan tersambung dengan jalan tol Trans Sumatera di Simpang Japura, Rengat, Indragiri Hulu.